Shalom, salam sadis, salam Rabu, salam volatile. Ketemu lagi di channel Sayur Bening. Eh, Gila semalam marketnya volatile banget ya. Eh, udah dijebol pertahanan gate 25,2. Saya pikir nextnya itu di 274 ya. Kalau buat saya itu dia punya gate kedua. Tapi belum sampai sana di 26,6. Rupanya udah ke reject lagi. Saya waktu itu 26,5 ya, saya udah TP barang, udah saya tidur, saya pikir ya lihatlah besok pagi. Nggak tahunya bangun pagi, jum, udah ke bawah lagi. Nutup candlenya justru di 24,6, masih nggak bisa di atas gate 25,2 gitu ya. Market ya gitulah, mungkin juga semalam pas habis pengumuman CPI ya kan, seperti yang kita bilang, yang saya bilang udah ikut forecast lah ya, apa CPI udah di eh, si Biden slip tang ketangkap lah kita karena teliti dia ngomong gitu. Saya pas lihat dia ngomong, saya ini kayaknya udah dia keceplosan gitu, atau ya menenangkan market tanpa dia sadar udah ada ini kasih sinyal gitu ya kan. Ya kebetulan lah karena saya agak teliti, saya lihatnya ini kayaknya udah ini, makanya saya bilang slip tang dia, saya di ya kebaca lah, udah seperti saya udah diatur gitu ya kan. Yang dimana sebenarnya data inflasi masih tinggi, nggak segitu ya, dari 64 langsung ke 60, tapi dari core-nya bisa ketahuan gitu ya. Sebelum masuk ke situ kita coba lihat dulu market hari ini. Saya buat video market cap di 1 triliun, 100, kenceng naiknya. Volume 102 billion,7, dominance 43,7. Aduh, dominance kemarin dia nendang, kita harap dia nggak ke, dominance juga, BTC dominance juga ngikut kenceng sekali semalam sampai 44, berapa tuh waktu saya ini, 44,2 waktu saya ini TP ya. Saya lihat waktu itu, tapi karena ya udah kesempatan swingnya cuan, apalagi namanya market gitu ya, kita udah tahu volatile agak sulit ini ya. Market gitu selalu ya masih hati-hati gitu ya, bukannya aman karena dari news yang kita baca, informasi yang kita dapat juga masih rawan gitu ya. Jadi Bandar masih sama nyanyi lagu potong bebek angsa, cuma semalam lebih sadis sorongnya gitu ya, buangannya juga lebih sadis, jadi 2000 tuh range-nya ya kan. 2000 itu lumayan gede itu, hijau tebal buangannya, hijau tebal merah juga, merah tebal juga buangannya gitu ya. 2000 lumayan gede gitu ya kan. 26.600 ngedrop juga, nutupnya di 24.600 gitu. 2000 dolar lumayan gede itu kondisi market gini. Ya dibilang gede banget juga enggak, karena market cap kan udah kecil dia ya, masih ini. Kecuali misalnya BTC udah di 50 ribuan ya, naik 2000 nggak gimana gitu ya kan. Justru buangan yang gede yang dulu sadis waktu si Elon Musk itu, yang bulan Mei itu, satu tiang besar 5.000 US dollar tuh satu buangan itu sadis banget dibuang. Bangke, itu banyak yang teriak itu nyangkut. Tapi itulah market ya, seninya juga ada, spot jantungnya juga ada ya kan. Jadi saya buat video sekarang di 24.954 ya. Ethereum di 1.700-an. Wah, lumayan ini ya. Lumayan naik juga kenceng. BNB 313, Cardano di 34 sen, Polygon di 1 dolar 22 sen ya kan. Solana 2140 dot ini.
Ya, masih lumayan lah, walaupun agak kegencet. Nah, Cosmos ada 11% ya, 13, ini ya kan. Ya, walaupun BTC dominance-nya ini, tapi masih oke lah. Ya, pengennya gitu. Ini malam ini juga ada PPI gitu ya. Semoga saya sih harapnya eh, market ini sideways dan BTC dominance melemah gitu, turun. Baru altcoinnya bisa terbang, itu harapan kita. Tapi jangan pula kita harap BTC drop, altcoin BTC dominance baru drop ya. Itu juga agak sulit juga dapat cuannya. Pengennya itu ya BTC turun dikit, ininya drop gitu, sideways ya, di range sideways, tapi altcoin yang mengencang gitu. Pengennya sih begitu, ya kan? Ya lihatlah dalam beberapa hari ini, karena masih ada event di hari ini. Hari ini Rabu ada PPI, ya kan? Juga besok Kamis, Jumat yang nggak berapa ada event ini yang pengaruh gitu. Ya kita lihatlah. Coba kita cek dulu dia punya ini ya, event. Ya kemarin itu sesuai semua ya kan, seperti saya bilang, eh, yang masih tetap ada kenaikan sebenarnya dari bulan kemarin di core CPI month over month-nya, bulanannya. Ya ini Februari ada masih tetap di 0,4, dia punya forecast 0,4, tapi ternyata naik juga 0,5 gitu di situ. Tapi yang lainnya semua pada sama ikut forecast gitu ya. Yang core CPI-nya yes over yes, ya kan. Terus CPI yes over yes-nya 6.0, 6,0, forecast-nya ya yang keluar juga 6,0. Ada penurunan dari sebelumnya, previous bulan lalu, previous month 6,4 gitu kan. Ya, itu disinilah setelan mereka ya kan. Uh, Kalau untuk CPI month over month-nya turun satu, yang previous month-nya 0,5%, di forecast-nya 0,4, ya keluarnya sesuai 0,4. Jadi semua sesuai dengan forecast, cuma satu dia punya core CPI yang month over month sama bulan lalu juga begitu ya. Sebenarnya di situ itu yang sebenarnya jadi pantauan daripada Fed sebenarnya gitu. Tapi walaupun dipantau, kalau udah di setel mau dibilang apa, sebenarnya ya setelan data lah. Sedangkan inflasi yang terjadi bukan segitu. Kalau lihat data-datanya dari ini kan, beberapa informasi yang kita dapat masih tinggi sekali gitu. Ya kan, misalnya telur gitu di Amerika itu 55% kenaikannya inflasinya gitu. Ya, misalnya di sana sebutnya apa, gasolin ya, bensin itu 14 poin sekian persen gitu, sama solar, diesel gitu ya, diesel 16 persenan something kayaknya, kalau nggak salah saya lihat datanya, saya baca datanya waktu itu ya. Makanya masih banyak meal atau apa segala hal masih tinggi gitu, electric utility gitu ya, itu kan dihitung. Jadi ya PR-nya masih banyak gitu. Nah, malam ini selanjutnya waktu yang sama seperti kemarin, CPI ini malam ini PPI gitu ya. Tapi bukan hanya PPI juga, ada yang lain juga, dia retail sales. Ini retail sales juga pengaruh sekali gitu ya. Jadi malam ini itu mari kita lihat PPI-nya. Ya, kalau core PPI-nya agak ini kelihatan turun-turun setelannya. Core PPI month over month-nya, previous month 0,5%, ini dia punya forecast 0,4, 0,4% ya. Sedangkan untuk PPI month over month Februarinya, bukan core ya, ini PPI-nya itu mengalami agak lumayan turun gitu. Kalau previous month-nya 0,7%, 0,7%, ini forecast-nya 0,3%. Ya, begitu juga retail sales banyak drop ya. Ini kalau forecast-nya previous 3,0%,
ini minus 0,3%. Wow, retail sales. Di situ menunjukkan ekonominya untuk retail drop sekali berarti gitu. Terus juga jam 10.30 ada crude oil inventory juga ya. Retail inventory ex auto ini juga. Malam ini ya lihatlah market sebenarnya kalau lihat eventnya masih agak volatile sih, tapi ya tergantung setelan mau kemana bandar gitu kan. Tapi kalau dilihat untuk data-data dia punya forecast gitu malam ini, kalau untuk yang saham stock market kemungkinan ini stock market akan merah gitu. Kalau kita lihat dari datanya ya malam ini PPI ya, saham kayaknya akan agak merah lagi ini kayaknya. Ya, emas juga kayaknya. Tapi kalau kripto gimana? Ya mungkin bisa aja seluar ini disorong lagi main di atas 25 dolar something ya, 25.000 dolar something ya kan, atau retest lagi ke 26, who knows, atau sideways ya kan. Jadi ya kita lihatlah malam ini ke arah mana, tapi yang pastinya market belum bagus gitu ya. Kalau kita lihat data-data sekarang bos-bos kripto di Amerika ini agak bingung nih, transaksinya mau cairkan kripto ke fiatnya pakai bank apa, karena udah pada ditutup ya kan. Ini juga kayaknya udah rencana tersusun di balik itu ya kan. Silvergate ya kan, setelah itu Silicon Valley Bank ya kan, Silicon Valley yang mereka pertanyakan Signature Bank itu katanya sebenarnya dia masih sehat gitu. Kenapa tiba-tiba FDIC nutup dia? Ya itu kemungkinan itu karena dia juga yang korelasi ramah dengan kripto gitu ya. Jadi kayaknya tiga itu yang ini, jadi udah pada bingung nih. Orang-orang Amerika tuh ini dari kripto mau cairkan ke fiat pakai bank apa ini gitu ya kan. Sedangkan bank-bank lain kayaknya kena warning gitu. Nah, mereka mau buka akun juga susah ini. Ini mereka lagi cari jalan gitu. Jadi seperti saya bilang, yang saya dapat info dari teman, memang planning itu tim yang dijalankan itu choke point itu udah dilakukan gitu. Ini ke depan ya penghancuran Bitcoin katanya gitu. Tapi jujur secara saya lihat nggak akan. Tapi lika-likunya gelombang arusnya itu mungkin efek ke market sesaat gitu. Bisa aja tiba-tiba nanti apalagi terjadi market dump lagi gitu. Itu sangat mungkin dengan kondisi begitu. Jadi kita selalu hati-hati ya kan. Jadi selalu hati-hati buat scalping atau kita punya swing gitu. Tapi kalau yang untuk invest yang kita udah dapat barang murah bawa ya kita udah nggak pusing. Kalaupun dia banting lagi balik ke bottom line-nya ya kan, andai kata ya kan, kita nggak pusing gitu. Yang agak ini kan ya swing, makanya scalping gitu. Iseng-iseng lah, jangan duit gede juga lah. Jangan berharap mau gimana. Ya rezeki tetap ada, nggak usah terlalu dikejar mau gimana ya kan. Dan selalu hati-hati kondisi. Karena ke depan ini bank-bank komersial itu yang udah masuk list merah, udah sakit, yang infus masih banyak gitu. Ini juga hati-hati gitu. Ya kan. Jadi dan info yang saya dapat semalam saya ngobrol sama teman saya di Amerika, ini pertarungan politik udah kenceng gitu dari berbagai pihak. Politician fight dia bilang kencang gitu. Jadi kedepannya akan ada saling tikam, saling mengkhianati akan terjadi. Lihatlah ya, petinggi-petinggi, ada hal-hal besar akan terjadi ke depan gitu. Kita lihat aja. Santai, jangan terlalu ini. Pokoknya seperti yang saya bilang, kalau kita cuan army, market buang, ya kita serok gitu ya kan. Kerja nyata, standby dana gitu.
market ini ada kesempatan momen bisa swing atau apa ya kita swing. Kalau kondisi gitu masih enak gitu. Ini kalaupun sideways dengan dia punya BTC dominance menguat, tapi walaupun dia menguat, ada celah di situ yang bisa kita harap dia turun dikit, masih bisa cuan untuk altcoin gitu, ya, bisa cuan gitu. Makanya lihatlah kalau altcoin yang ada event dalam 2 hari ini gitu ke depan, apakah di weekend ini Jumat Sabtu gitu kan, Minggu ya lihatlah mungkin hari ini kalau ada yang drop yang belum naik tinggi altcoinnya bisa aja kita swing gitu ya. Tadi pagi ada yang tanya ada saya beberapa saya kasih tahu gitu ya. Gitu aja. Jadi jangan FOMO, ingat, selalu saya ingatkan hati-hati, jangan kejar ini. Market ini nggak ada yang jago. Kita nggak tahu tiba-tiba disorong, tiba-tiba juga bisa dibuang gitu. Ya, nggak tanggung gitu. Jadi tergantung olahan mereka ke arah mana. Kita cuma bisa baca, begitu ada momen dapat TP, udah lihat lagi apa kejadian gitu. Ya, jadi nggak bisa terlalu naif, terlalu pede ngadapin market ini, hati-hati juga. Itu yang perlu saya ingatkan gitu. Karena uh, masih rawan akan ada hal-hal yang di luar, kadang di luar yang kita tahu gitu, yang istilahnya mereka tutup-tutupi, tiba-tiba boom, explosion terjadi dan market goyang. Itu bisa aja kondisi saat begini ya. Selalu aja memungkinkan gitu. Makanya ya kita hati-hati lah. Tapi kalau dengan kondisi ini saya lihat saya masih confident untuk swing untuk ini hari ini gitu kan. Jadi ya lihatlah tadi koin Bored Ape semalam pas dia sorong ya TP. Terus tadi turun lagi, coba serok lagi, lihat. Nah, gitu-gitu kalian coba cari. Terus kalian cek juga chartnya gitu ya. Apa yang bisa ini ada potensi gitu. Ya kan? Ya lihatlah. Siapa tahu koin-koin yang kalian pantau ada momen dapat di chartnya misalnya harus reversal gitu. Nah, terus ataupun yang baru reversal naiknya nggak banyak gitu kan. Tapi nanti dalam 2 hari ini ada event. Nah, koin-koin gitu boleh untuk kalian cari untuk swing gitu ya. Oke, jadi video di hari ini begitu aja yang kita bahas. Masih ini kemungkinan sideways atau hari ini PPI ya mungkin masih akan dicoba lagi disorong ke 25 up gitu ya kan. Terus atau sideways kita harap yang intinya kita harap bisa dia sideways BTC dominance melemah, di situ baru agak lumayan bisa dapat hasil di altcoinnya, itu yang kita harapkan gitu ya kan. Oke, jadi begitu aja video di hari Rabu ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.